Tapi bayangkan kalau kita sudah sholat, Isra Mi'raj ini kan rangkaian sholat. Kalau kita sudah sholat, Masya Allah, kepala yang jangan dihina kita tundukkan kepada Allah. Ya Allah, tidak ada harganya kepalaku ini ya Allah. Aku tundukkan kepada Engkau ya Allah. Ini kapan ditenggur siapapun, kepala ini mulia, tapi hanya untuk Engkau ya Allah. Aku tundukkan kepala ini. Berarti ibadah sholat itu melatih kita untuk tawadu, untuk tawadu. Wah, dingkluk. Uang niku nek dingkluk niku ewong. Kata Nabi Muhammad, ma ta'tu abali Adam illa min salasatin. Sampai kapanpun manusia tidak mau mendingklukkan kepalanya kecuali karena 3 hal. 1, sakit. 2, mati. 3, tidak punya duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang depan jawabannya bantas kula dungakno utangi lunas. Awake waras. Anake gak tau lara panas. Nek malam Jumat manuk ibu bojone akas. Sebelah ngriko gedang klodhok kari sak cengkeh sing pojok niku rada ngantuk ilere ngeweh. Ngeweh lunggune nang ngarep jange penak. Lungguh ana mburi. Khawatir kula kena penyakit little body. Sirite gatel kelebon wedi. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi qala fi kitabihil karim subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-qail as-salah ila as-salah wal jum'ah ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahuma wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil liqa. Amma ba'd. Hadratal afadhil wal aizah sedayane para kiai, para masyayikh, para sesepuh bini sepuh, aji sepuh, para pepunden Desa Randu Agung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, negara Indonesia, benua Asia. Adalah penemu Joko Samudro yang pertama, wanita yang cantik yang bersahaja, dinikahi oleh laki-laki yang paling kaya namanya Fir'aun. Asia menangkap anak sing dikintir nonang Bengawan. Joko Samudro yang tempo dulu 6000 tahun dulu asmane Nabi Musa alaihis salam, dididik oleh Aisyah. Asia kemudian beranjak dewasa menjadi salah satu penasihat Nabi di saat Isra Mi'raj. Sholat yang tadinya 50 karena jasa Joko Samudro pertama. Bayi yang dikintir nonanggone laut ditemukan oleh benua Asia, Dewi Asia. Kemudian bayi ini beranjak dewasa menjadi nabi yang paling hebat. Umatnya kedua paling banyak, menjadi penasihat Nabi. Mestinya sholatnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Jasa Nabi Musa Joko Samudro dilanjutkan oleh ada Joko Samudro kedua, inggih menika Rojo Islam terkenal di Indonesia namanya Kanjeng Sunan Giri. Milone uang urip nang benua Asia, benuanya wanita, ya Allah,
ngeblek, badokan akeh, panganan akeh, ngombe akeh. Ono jenenge undi-undi, ono jenenge hote, ngombe ya rena-rena, ono jenenge ngombe wedang jahe, sego putih iwak geri karo nyanyi kuc-kuc hota. Wa nakhus bi dzikri wabil khusus dumateng panjenenganipun Kiai kawula Syekhina wa murabbi rohina Kiai Haji Saiful Munir. Panjenenganipun menika mugi-mugi dipun panjangaken yuswanipun kalayan Allah. Amin Allahumma fi sihatin wa afiyah, sehat wal afiyah teng taat teng Gusti Allah. Amin Allahumma. Ada Dokter Alif menika. Wah niki jeragan kula niki pisan alhamdulillah. Bapak Kepala Desa Bapak Haji Hambali, Bapak Takmir Masjid inggih menika Bapak Kiai Haji Fahmi nggih. Dan semua jajaran pengurus ingkang mugi-mugi kalayan Allah, pengurus Masjid Baitur Rahman diberi Allah kesehatan prima, bisa meraih kebaikan masjid diramaikan sehingga insya Allah teng swarga mangke. Waktalipun tiang dihisab hanya yang dilindungi Allah, diparingi lindungan kalayan Allah, diparingi tenda kalayan Allah, tidak panas, dingin, ber-AC. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang meramaikan masjid. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sedaya ingkang rawuh kula dongaken rezekine kathah melimpah ruah. Amin Allahumma. Tiap tahun bisa ke Mekah Madinah. Amin Allahumma. Pinaringan kaya raya. Amin Allahumma. Mati masuk surga. Amin Allahumma. Muda foya-foya. Amin Allahumma. Tua kaya raya. Amin Allahumma. Mati masuk surga. Amin Allahumma. Sing diutang kula dongano iso nyaur utange, sing disauri gak gelem nerima utawa laliya. Wong kene kok utangnya akeh. Memang di antara 117 tanda kiamat, salah satunya masjid terbangun banyak, tapi yang sholat sedikit. Yang kedua, syubbanun nasi harimun, banyak manusia yang masih muda usianya, tapi banyak kreditannya kata Nabi. Beli sepeda motor, kredit, beli mobil, kredit. Kata Nabi itu, tanda kiamat. Beli rumah, kredit, KPR. Beli kaplingan kri, beli sarung BHS kri. Makanya saya kalau jalan suaranya idit kredit. Sampai mahar nikah kri, nek mahar nikah kredit melbuni separuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena kata Imam Syafi'i saja yang menyetujui. Dulu katanya Adam di saat nikah itu maharnya khamsami'ah sholawat bila nafasin, 500 kali sholawat biar kaya. Kata Jibril, baca Adam, kaya apa? Kaya istri. Istri datang yaitu Hawa, dibaca 500 maharnya dalam satu nafas. Ternyata kata Imam Syafi'i dapat 250, sudah tidak kuat sehingga terjadilah kredit sholawat. Dan terjadilah kredit mahar. Imam Syafi'i mujtahid mengatakan madhab Syafi'i yang dipakai di Indonesia, Mesir, Yaman, Brunei, Singapura, sebagian Madinah mengatakan mahar kredit tidak apa-apa, yang penting masuknya juga. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah semakin hari dunia menikah semakin ramai dengan kebaikan-kebajikan. Kalau tanda kiamat tidak ada adzan, sekarang masih jauh kiamatnya. Adzan di mana-mana. Adzan teng bundi-bundi. Ada kebakaran adzan. Bayi lahir sekalipun berdarah kata Imam Syafi'i adzan. Kiai Syafi'i ditanya, Kiai ini bayinya masih berdarah, adzan itu baik. Masa cocok adzan dengan najis? Kata Imam Syafi'i, darurat. Darurat apa? Bayi kalau lahir ada iblis. Iblis ngapain Imam Syafi'i? Iblis itu dengan jarinya, dan di jarinya ada kukunya, akan disentuh yang namanya surah atau udle, akan nangis. Jadi bayi kalau mau tidak nangis gampang, pokoknya diadani sekeras-kerasnya sekalipun ada darahnya. Semuanya semakin ramai.
Orang Islam sekarang 2,1 miliar, 2,5 miliar di dunia. Butuh fasilitas masjid, butuh ketenangan sholat. Alhamdulillah, penyumbang ketenangan sholat banyak, masjidnya hanya satu. Di mana? Indonesia. Hampir 1 juta masjid dan musola. Setelah itu mana? Pakistan. Mana lagi? Bangladesh. Saya pernah mengajak bareng dengan Bupati dulu, Pak Kiai Haji Robah Maksum dengan Bu Nyai Arminatun ke India. Saya ajak terbang dengan naik pesawat Air India dari Singapura. Saya lihat bagaimana fasilitas umum untuk masjid. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Di kota namanya Delhi, kata orang Indonesia mengatakan New Delhi. Ya Allah, kota ini tempat motor bandaranya tidak ada masjidnya. Ada musola sempit, tidak ada tempat wudunya. Tapi bayangkan di Indonesia, dimanapun, pojok manapun, ada masjid, ada musola. Betul apa betul? Allahumma sholli ala Muhammad. Takbir. Alhamdulillah kalau panjenengan urip nang Indonesia, masya Allah, sholawat di mana-mana, pengajian di mana-mana, tidak ada aturan, cari pahala gampang, apalagi wanita. Wanita itu cari pahala paling gampang. Tersenyum ke suami, pahala. Gitu apa betul? Menganggap suami ini adalah raja, datang di marhabani, ya Nabi, salam alaika, masuk surga. Gitu. Bikulli khotwatin mi'atu hasanah, jangkah jalan nang masjid 100 kebaikan. Wanita, apalagi wanita itu mau mengandung, ya Allah, siangnya diberi pahala puasa Ramadan, malamnya sholat tahajud, makanya metengo. Orang itu kalau hamil Ramadan tahajud, Ramadan tahajud, pahalanya mudah. Pahala yang berat-berat bangun masjid, haji mahal. Tapi kalau pahala sosialita wanita itu lebih enak. Hamil Ramadan, puasa Ramadan, diberi pahala kalau malam sholat tahajud. Kalau melahirkan, mau melahirkan, masya Allah, kayaumin waladatu ummu, maka engkau akan bersih dari dosa. Bayi yang kau lahirkan suci, engkau yang melahirkan juga suci, jaminan masuk surga. Kalau kita mau melahirkan, makanya manaong. Apalagi terus mau menyusui, masya Allah, bikulli masatin mi'atu hasanatin, pahala wanita besar. Satu sesepan, satu hisab saja anaknya menghisab, suruh itu 100 kebaikan diberi oleh Allah. Allahu Akbar. Bayangkan kalau anak itu neteknya suruh 200, suruh 300. Terus kalau papanya ikut suruh, wah 1 miliar. Ya Allah, enak nih. Cocok apa cocok? Cok kali cok param kocok, cocok. Enak jadi seorang wanita itu, ya Allah ya Rahman. Kalau laki-laki ada sholat Jumat, coba. Tapi sholat itu memang enak, faedahnya banyak. Bayangkan di tubuh kita ini ada yang tidak boleh dihina. Apa itu? Kepala. Kita dipukul tangan kita bisa memaafkan. Dipukul kaki kita, no problem, I'm sorry. Iya, sampean sorry, aku soro. Nggak apa-apa. Dipukul dada, nggak apa-apa. Kalau dipukul kepala, marah. Gini bang, beda dengan orang Arab. Orang Arab itu kalau dipukul kepalanya, jenggotnya dipegang-pegang, malah alhamdulillah. Jadi kalau sampean ingin menghormati orang Arab, keplakan, plak, alhamdulillah, alhamdulillah. Loh, tapi bayangkan kalau kita sudah sholat, Isra Mi'raj ini kan rangkaian sholat. Kalau kita sudah sholat, masya Allah, kepala yang jangan dihina kita tundukkan kepada Allah. Ya Allah, tidak ada harganya kepalaku ini, ya Allah. Aku tundukkan kepada Engkau, ya Allah. Ini kapan ditenggur siapapun, kepala ini mulia, tapi hanya untuk Engkau, ya Allah. Aku tundukkan kepala ini. Berarti ibadah sholat itu melatih kita untuk tawadu, untuk tawadu. Wah, dingkluk. Uang niku nek dingkluk niku ewo. Kata Nabi Muhammad, ma ta'tu abadi Adam illa min salasatin. Sampai kapanpun manusia tidak mau mendingklukkan kepalanya kecuali karena 3 hal. 1, sakit. 2, mati. 3, tidak punya duit. Gini bang,
alias kena penyakit kanker kantong kering, tong pes kantong kempes, itu langsung nunduk-nunduk. Kata Nabi, andaikan manusia tidak diberi tiga itu, menundukkan sulit, tapi ada yang mulia kita bisa menundukkan sendiri, yaitu di saat kita ibadah sholat. Keluarga jadi tenang kalau berjamaah. Gini mboten Bu? Siangnya kita perang, laki-laki suami perang dengan istri, istri menuntut, Mas bayarnya anak banyak iki lho, sampai TV Kiai ngekei pelajaran baru, ba fathaba ya fathaya ro fatharo bayaro. Oh Mas durung bayar Mas, anakmu dikei napa nak? Ngaji apa nak? Ngaji ba fathaba ya fathaya ro fatharo bayaro. Lu durung bayar. Kata ibunya, wis berikan ke gurumu apa? Shot fathaso ba fathaba ro fatharo sabaro. Di bawah lagi ada tulisan to fathato ro fatharo kof fathako toroko. Kata gurunya, mengharap-harap diberi syahriyah. Nggak usah ngaji. Ba'do mabu ya fathaya ro fatharo buyaro. Lo kadang-kadang geger suami istri. Mas iki wayang bayar ngini, wayang zakat mal, zakat mal lo, zakat mal, zakat mal. Suwe-suwe sing lanang datang ke rumah niku sudah sumpek, pikirannya juga bingung, kerjaan juga semerawut, di jalan macet, banjir pisan, sumpek, langsung ayo ngomong, ayo tak suwek lambimu. Sing wedok ya Allah Mas, cek tego tak suwek lambimu. Nek sampean nyuwek lambiku Mas, sampean tak odot manukmu. Jadi tiap hari itu sobek-sobekan, odot-odotan, suwe-suwean odot. Loh, geger perang tanding mulai semalaman, setelah isya perang sampai subuh, singkur-singkuran. Bersatu di mana? Hanya satu, persatuan dan kesatuan keluarga, anak dan istri, karena satu, sholat jamaah. Sing suaminya masih marah, tersentuh air wudhu pure adem, tensi kemarahan turun. Kata Nabi, bila ada orang marah maka berikan air. Disuruh apa Nabi? Wudhu, tensi kemarahannya turun. Kalau masih marah Nabi, ya suruh mandi. Kalau masih marah Nabi, ya cekurno banyu. Ini tensi turun. Marah, kemudian ayo dik, yang kita sholat itu qurratu aini fi sholat. Kata Nabi, dunia yang begitu mewah tidak memikatku. Yang memikatku apa? Hubbibah min dunyakum salas, an-nisa, atib, wa ju'ilat qurratu aini fis sholat. Dunia yang memikatku pertama istriku, engkau dek. Yang kedua wangi. Yang ketiga apa? Ketenangan diri dalam sholat. Langsung yang namanya keluarga diajak sholat bersama, Masya Allah, masih Allahu Akbar. Ya Allah, ternyata bukan Pajero yang maha besar, ternyata bukan Alphard yang maha besar, bukan kekayaan yang maha besar, ternyata yang maha besar adalah Engkau ya Allah. Aku kok ngelet duwe ya Allah, ya Allah. Itu masih awal sholat. Kalau sudah salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, istri salaman dengan suami, apa yang dikatakan? Mas, sepurane Mas mau kekeran Mas, perang, mending perang maneh tapi. Coba bayangkan, saling maaf memaafkan, tidak menunggu Idul Fitri, nggih napa nggih? Hanya dengan sholat timbul namanya qurratu aini fis sholat. Kata Nabi, yang memikatku di duniamu adalah ketenangan jiwa di saat sholat. Aku dengan Aisyah berjamaah, aku dengan cucu-cucuku, dari situ timbul ketenangan. Kira-kira panjenengan jamaah karo keluarganya napa mboten? Jamaahnya di mana? Masjid sini. Kalau jamaah maghrib makmumnya banyak apa tidak? Banyak apa banyak? Alhamdulillah. Sholat isya banyak apa tidak? Alhamdulillah. Sholat duhur banyak apa tidak? Tidak. Ya Allah. Sholat subuh banyak apa tidak? Banyak. Alhamdulillah. Banyak mana antara cagaknya Masjid Baitur Rahim dengan makmumnya? Banyak makmumnya.
Kalau banyak cagaknya berarti besok cagak ini masuk surga dan panjenengan akan kebentuk ke cagak panjenengan. Allahumma sholli ala Muhammad. Saat ini kadang-kadang mohon maaf yang kecil-kecil sibuk dengan HP-an. Nggih napa nggih? Kate turu emek-emek HP. Karo turu grayang-grayang HP. Karo mangan emek-emek HP lho, nang jeding emek-emek HP terus. Kula bangun tidur tidak pernah kula mencari HP kula. Tangi turu santai ngopi rokokan. Tapi kula yakin yang putra-putra bapak-bapak nih kalau tidur yang dicari pertama kali adalah HP. Kula gak tahu. Pole HP kula digawa bojo. Gak tahu. Coba saat ini ya Allah, uang gelek rame niku dinding kon, gelek kesunyian sulit. Padahal masuk masjid wa man dakhalahu kana amina. Bila kau masuk masjid maka aman sentosa hatimu. Masya Allah, dengan Allahu Akbar ternyata yang besar hanya Allah. Alpat kecil, kekayaan kecil, yang maha besar hanya Allah. Ya Allah, aku tadi ingin ini, ingin itu, ternyata hanya dengan kalimat Allahu Akbar keinginanku punah. Apapun jabatan seseorang, ternyata paling baik dan paling top adalah satu, menjadi hambanya Allahu Akbar. Sholawatan rame hanya di Indonesia, tapi masuk masjid ada aturan Bu. Kata Allah aturannya apa? Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Bila kalian masuk masjid maka ambillah perhiasan-perhiasan. Jangan ikut orang-orang sana. Kadang ada orang menafsiri Quran ini keliru. Ambillah perhiasanmu kalau kau mau masuk masjid. Berarti gak gelang, gak giwang, gak kalung. Bukan. Kalau mau masuk masjid yang bagus pakaiannya. Yang bagus pakaiannya. Yang wangi. Bagus dan wangi. Ojo melbu masjid tenan triningan. Celana olahraga, kaos olahraga. Malaikat rokib atid bingung. Ah ini aku tak nyekel semprit. Jadi berarti gak kepingin ditulis sholat tapi ditulis sedang tenis meja. Malaikat ditake Gusti Allah, malaikat. Lapo sampe longa-longo. Iki lho, kula niki nulis wong ibadah apa kate tenis meja. Lah iya. Ane kabeh nono kaya ngono, sampean tulis siapa yang triningan wajib dipelorot. Angkane. Loh, masjid itu kalau rame niku ada trik-trik caranya. Masjid Namira bayangno. Masjid Namira ini kan duwe fungsi, multifungsi, fungsinya banyak. Fungsi santai, fungsi selfie, fungsi ngadem pikir, ada banyak hijau-hijauan tengeriku, wifi lengkap. Sampeyan tiru, makan gratis, Masjid Joko Karian Yogyakarta. Kalau panjenengan niru enak. Kula pernah sholat tarawih di Sidoarjo, Masya Allah. Arek nom-noman biasa niku teng kafe niku, wis kafe ndak payu Bu Pak. Di mana? Teng Masjid Cetoyo, tarawih semuanya. Saya lihat ada apa ini kok bisa semua rame di sini. Ternyata suguhane siji nopo ngombe ekstra jos. 2 rokok Jisamsul 5. Rokok wong pinter 2, 3, 4. Nek wong gak pinter kan 7, 6. Mari 7 kok 6. Mari 7 ya 8. Mari 7 ya 8. Berarti pas wayahe Allahumma sholli ala Muhammad sholli alaihi ngejos yai suguhane ekstra jos. Makanya dalam kitab-kitab tempo dulu di Yaman, mengapa Yaman masih sholat 100 rakaat? Karena apa? Ada di situ masjid menyediakan wa imaratul masjid bisyira'il qahwa. Masjid disediakan 500 tahun dulu disediakan minuman yang enak namanya kopi. Apalagi di sini ada kopi susu. Kopinya ngejak melek, susunya ngejak turu. Yang penting nih. Ono sholawatan rame, makanya monggo kula panjenengan sholawatan biar dapat berkah. Indonesia niki ardu sholawat, bumi sholawat. Sholli wa sallim daiman mada salli wa sallim iman ala mada
والآل والأصحاب من قد وحده والآل والأصحاب man qad wahada. Monggo sareng-sareng sholli wa sallim daiman ala Ahmada, sholli wa sallim daiman ala Ahmada, wal ali wal ashabi man qad wahada, والآل والأصحاب من قد وعدا. Ayo dah ngurangi nonton televisi daripada nonton TV, lebih baik ngaji. Di tempat ini sedang diadakan ngaji, kumpul dengan Pak Lurah dan para kiai. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada, sholli wa sallim cantik tidak sembahyang, rugi benar orang cantik tidak sembahyang. Siti Fatimah cantik selalu sembahyang, Siti Fatimah cantik istiqomah sembahyang. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada, sholli wa sallim daiman ala Ahmada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran tidak ada yang paling indah kecuali hanya ayat tentang ibadah sholat, peristiwa yang spektakuler namanya Isra Mi'raj. Bayangkan yang berkehendak Allah, yang jadi subjek Allah, yang tidak ngapa-ngapain Muhammad diam saja, yang mau kehendak Allah, sing ingin Allah, ingin menyenangkan siapa? Muhammad. Di tahun susahnya Nabi dalam berdakwah di kota Mekah, kehilangan banyak. Siapa? Yang pertama adalah kehilangan istri tercinta. Siapa? Siti Khadijah. Siti Khadijah meninggal, pamannya meninggal, Abu Thalib. Abdul Muthalib meninggal, hidup sebatang kara. Ayah ibunya sudah meninggal dulu di kandungan, ibunya meninggal 6 bulan, hidup tanpa keluarga. Dek panjenengan kan hidup dengan keluarga. Kalau orang Jawa kan setelah nikah makan gak makan asal kumpul. Mungkin apa badan? Makanya orang Indonesia itu paling enak kumpul dengan mertua. Kemudian mertua tidak punya, gampang kumpul dengan paman. Makan gak makan asal kumpul. Paman tidak ada, kumpul dengan kakek. Makan tidak makan asal kumpul. Kalau orang Cina kan tidak ya. Makan itu harus kerja, waktu adalah uang. Makanya kalau orang Indonesia ke Malaysia, Masya Allah, sing klicit gegere.
ireng, mengkileng, kelicit. Tapi kalau orang Cina ke Indonesia yang kelicit apanya? Sedannya. Gimana Pak? Ya kelicit sedannya. Lah kula panjenengan sedaya nyuwun sewu. Di saat Kanjeng Nabi itu kehilangan kontrol, keluarganya sudah meninggal semua. Nabi terus dakwah, tapi diancam oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Nabi terus cari solusi dakwah kemana? Cari solusi dakwah ke kota Taif, kota yang dipenggal malaikat Jibril, diangkat malaikat Jibril, misal Gresik dipenggal, diangkat Jibril ke atas, ditawafkan negara ini oleh Jibril, dibuang lagi oleh Jibril, jadilah kota batu malangnya Mekah. Apa itu kota Taif? Mungkin karena waktu itu Jibril itu memutar labbaik Allahumma labbaik, mungkin dingin terus ini batu-batu ini. Setelah itu diuncal Jibril, blung, jadilah kota Taif. Makanya kotanya dingin seperti kota Malang, Malangnya kota Mekah. Nabi tidak diterima di Mekah, langsung lari menuju Taif. Di Taif ternyata ditentang. Nabi Muhammad sampai bersandar, ataupun lengannya disandarkan di bumi sampai ngecap. Di situ dibangunkan masjid, namanya Masjid Ku. Banyak masjid-masjid yang dibangun Nabi, tidak cukup satu. Nabi Adam masjid namanya Masjid Sab'ah, masjid 7. Ini masjid, kuno masjid, kini masjid. Iki opo masjid apa itu tercetan? Masjid 7. Banyak ternyata masjid-masjid yang dibangun Nabi. Setelah Nabi susah, bingung, di sana ditolak, di sana dilempar batu, dilempar kotoran. Kemudian Allah mengisra mi'rajkan, memberikan kenikmatan-kenikmatan surga bisa dipandang, surga bisa dilihat. Kegiatan yang tidak hanya fisik saja atau fisika saja, apa? Tapi kegiatan metafisika. Subhanallah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu wassamiul basir. Kata Allah, aku punya tujuan yang indah. Apa itu tujuan Allah? Linuriyahu min ayatina. Muhammad yang susah akan aku rekreasikan. Tidak ke Malang kalah indah, tidak ke Bogor kalah indah. Kemana? Ke nikmat yang top markotop, ke surga. Nikmat top markotop niku surga. Mala ainun ro'at wala udunun sami'at wala khaturun ala qalbi basyarin. Tidak ada mata yang pernah memandang keindahan surgawi. Tidak ada hati yang kecil hatimu bisa menggambarkan kenikmatan yang dahsyat di surgamu. Tidak ada otak pikiranmu yang mampu berpikir dalamnya surga itu. Pokoknya sing nikmat, sing top marko top, jos marko jos, itu hanya satu, yaitu di surga. Lo ngoten niku Nabi Adam ternyata yo sik kurang, Pak. Kurang apa nduk surga longo? Kurang wong wedok, kurang istri. Berarti istri itu surga kedua. Istri itu surga kedua, bahkan mungkin melebihi dari surga. Nabi Adam kemudian diciptakan oleh Allah. Pertama Nabi Adam bermimpi di surga. Mimpi nopo? Mimpi ketok wong wedo ala tis'ami'ati uqadin, yang dia berkepang 900. Pokoknya cantik tidak ada di Gresik. Kalau wong nang kepange 100 berarti wong gede dhuwur. Memang tidak ada UMR, ukuran minimum manusia regional waktu itu tidak ada. Ukuran ini Gunung Semeru. Makanya Nabi Adam diciptakan sak Gunung Semeru. Tingginya kata Nabi situna ziroan, 60 depa atau petang cagak listrik. Sampeyan bayangno Nabi Adam sak mono gedine, terus sak pira udele. Ha iku ge udele dandane yo manuke. Ha ngene iku ana sahabat niku sing ahli tafsir pinter. Sahabat ini didoakan Nabi langsung hafal Quran, langsung pinter. Hati panjenengan kalau pengen punya anak langsung pinter tanpa sekolah, jenengan baca doa niki. Niki doa yang dibaca Nabi. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, berikan anakku langsung hafal Quran, berikan anakku langsung pinter tafsir Quran, dan berikan anakku ini ya Allah langsung ahli fikih. Itu kalau sampean baca, insya Allah anaknya tidak akan pinter.
Lalu mengapa? Apa bedanya? Beda, yang ingin beda, yang ingin Anda. Kalau yang ingin Allah, tidak ada yang menghalangi. Bila Allah yang ingin, Nabi Muhammad jalan-jalan yang mestinya itu ratusan tahun ditempuh, miliaran tahun ditempuh, tapi Allah yang ingin. Ana urid, nahnu nurid, wallahu yaf'alu ma yurid. Kalau Allah yang ingin, apa kuasamu Muhammad? Allah ingin. Sama dengan panjenengan ingin kalau ada jam jalan 24 jam, jam 1 sampai jam 12. Kalau panjenengan ingin bisa 1 detik langsung 12 jam. Siapa yang ingin? Kamu yang ingin. Ini juga sama. Subhanalladzi asra, maha suci Allah. Diawali, dijamin. Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad aku jamin dengan nama suciku. Aku jamin dengan subhanallah. Subhanallah diringkas menjadi subhanalladzi. Aslinya subhanallahilladzi. Aku menjamin Isra Mi'rajnya Muhammad betul. Aku angkat betul dengan waktu yang tepat betul. Aku beri sholat betul. Siapa yang menjamin? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Jadi kan harus hafal nih. Kalau ada keajaiban seumpama wong pinter subhanallah. Ngoten. Ana wong pinter nang ayu pisan subhanallah ya Allah ya Allah. Kadang-kadang sing lanang ana wong pinter ayu subhanallah la astagfirullah daniyah astagfirullah daniyah astagfirullah daniyah. Niku istighfarnya kita. Kalau istighfarnya dedaunan, tambah spektakuler, Pak. Bisa istighfar. Mengapa bisa istighfar? Daun bisa istighfar, Pak. Nabi Muhammad di saat liwat di jenazah, di makam, ada makam disiksa 2. Nabi Muhammad kemudian mengambil daun. Kata Nabi, daun ini baca istighfar, meminta maaf. Siapa yang dimintakan maaf? Yaitu kuburan yang ada di situ. Makanya panjenengan semuanya, jenengan kalau bisa mendengarkan ini, baca subhanallah, subhanallah, astagfirullah, subhanallah. Yang paling dahsyat, Pak, daun itu bisa membaca subhanallah, Allahu Akbar, astagfirullah. Itu di saat daun ada di alun-alun pas waktu orkes, Pak. Pas waktu orkes itu daunnya astagfirullah, subhanallah, astagfirullah, subhanallah. Istighfar, Pak. Istighfar itu, daun-daun itu istighfar. Makanya di panjenengan ziarah ikuti Nabi. Jangan hanya dibacakan surat Yasin, berikan daun, ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi daunnya ojo akeh-akeh, datan sampean arit no. Lah kare bapakmu iku wedhus. Warok-warok daunnya akeh ya aja. Kadang sariki sariki kurang ngaji kok ya Allah. Duwe anak sing iso ngaji kali mboten kan beda. Anak sing iso ngaji Masya Allah. Semua itu memang dekne niku berbakti ke orang tua. Ketok wong tua loro niku, Bu, Masya Allah apa Bu sampean Bu, wis ayo Bu tak nang rumah sakit Bu, entek 10 juta tak total kabeh duit kowe Bu, duit kowe Bu. Tapi anak sing ketok berbakti ngene, ya Allah ketok loro. Bu kok loro Bu. Ngono iku digana rumah sakit. Bu entek akeh Bu. Lha ngono iku pas sampai mati lho nyuwun sewu, sampai meninggal dimakamkan di kuburan, ya Allah. Anak sing gak iso ngaji itu nggo warit. Nggo arit karo nggo banyu isine kembang mawar. Mari ngono, Bu. Assalamualaikum Bu. Arit dituthukno nang ngene nesane tok 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 tok. Jarine bapakne ngelu blok goblok. Loh. Ngono itu disai banyu sor. Jarine ibuke klagepen blok. Lagi gawat itu tadi. Gawat ki. Angkane jenengan nyuwun sewu. Kehidupan yang dicari ini ketenangan. Lihat tahid ahadukum qalban syakiron. Di saat ada sekitar berapa bis sahabat-sahabat itu pengen ziarah ke Nabi. Ja'at salah satu rohotin. Ada 3 bis rombongan ke Nabi ziarah. Kemudian Nabi tidak ada waktu itu di dalam. Kemudian saking gurung-gurung kabeh. Yo, kira-kira Nabi ini sing disimpen apa yo? Nabi sing dilakoni apa yo? Macam-macam. Ada yang mengatakan aku tak milu Nabi untuk puasa selamanya. Ada yang mengatakan aku tak ibadah semalamanya. Dan macam-macam. Sampai membahas tentang apa yang paling baik disimpan oleh Nabi. Loh Kanjeng Nabi mantun-mantun keluar. Dan mengatakan lihat tahid ahadukum qalban syakiran lisanan dzakiran wa zaujatan solihatan tu'inu ala akhiratihi. Yang kau simpan jangan hanya uang dananir darahim di ATM, jangan.
Jangan hanya di bank uang, jangan. Tapi yang kau simpan ada 3. Yang pertama, qalban syakiron, hati yang selalu bersyukur kepada Allah. Ono tonggo suki, alhamdulillah, tonggoku suki, yen ora duwe iso nyele, alhamdulillah. Ojo sampean ini diperbudak keinginan sehingga mati karena keinginan, jangan. Tetangga kaya datang langsung meriang. Tetangga niku lu haji kabeh. Jangan S3 1, lihat tetangga kaya stres. Lihat tetangga semakin kaya step. Tambah semakin kaya stroke. Nanti sampai jadi doktor apa? S4 profesor. S4 apa? Stop alias bohong. Makanya santai-santai saja. Sholat ini memang amat sangat penting. Pertama, ngelatih kula panjenengan harus tawadu, ya Allah, menundukkan kepala. Yang kedua, melatih apa? Melatih kita itu supaya tenang dengan keluarga. Jamaah bersama, bersalaman bersama, Masya Allah. Yang ketiga, yang terakhir apa? Orang sholat itu bisa menjadikan apa? Menjadikan ikhlas. Coba lihat bacaannya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku semuanya aku berikan ikhlas. Melatih ikhlas. Ikhlas itu napa? Ikhlas itu kita lakukan, kita tidak tanya-tanya. Oh, tadi yang aku lakukan begini-begini. Enggak. Dicontohno koyok wong mengeluarkan kotorannya. Panjenengan malam ini andaikan makan dengan istimewa, sate, gulai, mari ngono ditokno isu-isu, gak usah digoleki. Ndi karen-kareni gulai. Itu orang ikhlas. Orang ikhlas gak usah dicari. Sekalipun istimewa ibadahmu, hebat makananmu, nggak usah di saat pagi kita keluar kotoran, mana bekas-bekas dari sate tadi. Itu tandanya orang yang ikhlas. Wong ikhlas kados ngoten. Muga-muga kula panjenengan ingkang nglaksanaken salat malam ini merayakan Isra Mi'raj, hari ulang tahun salat. Mugi-mugi kula panjenengan diberi Allah 3 hal. Yang pertama, ketawaduan. Amin Allahumma. Yang kedua, qurratu aini, ketenangan salat. Amin Allahumma. Yang ketiga, keikhlasan dalam hidup. Amin Allahumma. Tapi yang ngoten wong nek dikon salat niku ewo. Kadang-kadang ini Masya Allah awan waya kerja kita sore sibuk dalu pegel tadi gak iso bener jari wong biyen repot dadi petani salat bolak-balik lali apa maneh wayahe tandur salat diundur apa maneh wayahe panen sholati sering kelalen. Monggo sholawatan. Sholatullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Repot jadi pedagang, sholat digawe gampang. Apa maneh dagangane laris, turung sholat ngomonge owe. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala Muhammadin. Salat yang paling hebat niku salat yang khusyuk. Salat yang khusyuk niku inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar, bisa menyegah kemungkaran. Kadang banyak mari salat nang gone masjid Jumatan, khatibe ngomong setiap kata-kataku yang baik ambil, yang jelek-jelek tinggalkan. Dadakan dipikir nyolong sandal, sing apik gawon, sing elek tinggalan. Ini sandal sing apik-apik amblas kabeh.
Wong niku kudu nata salat yang khusyuk bagaimana kata Nabi? Jangan mudamminul hadasen. Aja ngempet nguyuh, ngempet ngising. Nek kudu nguyuh uyuno, kudu ngising-ngising kok. Apa maneh wong lanang nyuwun sewu. Wong lanang nang uyune terus wis ndok ning ngarep kene. Terus salat Allahu Akbar. Ya trit lho. Ono maneh sing kudu ngising ya Allah, Allahu Akbar. Ya pret lho. Hati-hati. Makanya Kanjeng Nabi tuntaskan dirimu dulu, yaitu bersihkan semuanya. Setelah itu baru sholat yang wangi. Ibu-ibu wangi kalau bisa 3. KI semprot by fresh, campur by gone, campur by clean. 3 in 1. Podo wangi nih. By fresh yo wangi, by gone yo wangi, by clean yo wangi. Wangi. Oh. Jangan berhadapan di makanan yang enggak khusyuk. Pas bayi sholat, makanya kata Nabi, kalau kau kepingin sholat khusyuk, makan dulu yang tuntas dulu. Bagaimana Nabi? Ini sholat isya atau makan asya? Makan sore apa sholat isya? Kata Nabi, kudimal isya, kudimal asya. Dahulukan makan dulu. Setelah makan nanti nggak mikir. Di saat sholat tidak mikir makan. Enak, Allahu Akbar suara. Tapi aja kuarakan. Nggone kuarakan. Pret lagi kawati. Aja keluarkan. Dan itu penting, manajemen makanan itu loh bisa menghusukkan sholat. Bisa menghusukkan sholat. Tadi wong sholat itu sudah selesai tuntas, pikirannya tuntas, semuanya tuntas. Kadang-kadang pas wae Ramadan nyuwun sewu, pas Ramadan berbuka bersama dengan keluarga, ngono iku bojone ngomong, "Mas ayo sholat dhisik Mas." Oh gak, jari Kanjeng Nabi mangan dhisik, mangan tas sholat, sing anake sholat dhisik, ya wis gak apa-apa. Setuju sholat dhisik. Parang sholat Allahu Akbar, kucing liwat ngeong lulu kemarin ngeong pantek ditolong apa ya Allah sing anake kate bubarno sholat diweti haram ibtalus sholat bisyuru haram. Di saat sudah tumandang, sudah melaksanakan sholat dibatalkan, tidak boleh. Gak boleh sekalipun sholat sunnah loh. Karena sekalipun sunnah sudah masuk ke dalam, jangan keluar. Ya Allah, kadang masbu, ojo metu mas. Kadang malbu, jangan keluar. Oh biru dipangan. Hati ini. Loh, nek wong cerdas, cari surat-surat yang untuk mengusir kucing. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas, anak nas. Aku pinter, cerdas lah lu. Makanya gak cukup anak aku pinter, kudu cerdas. Tapi ojo kecerdasan, kadang kecerdasan itu tatanan nyolong pitike kiai. Mari nyolong pitike kiai, dikei dawuh karo kiai ini. Nah, salah satu rukun iman yang keenam adalah percaya takdir, qada qadarnya Allah, khairihi wa syarrihi. Ditakdir baik itu dari Allah, ditakdir jelek juga dari Allah. Loh, ini ono arek kecerdasan nyolong pelemi Pak Yai. Engko tak wara takdir Gusti. Munggah, wis enak santai. Terus Pak Yai kludak, maling. Mboten maling Pak Yai, takdir Gusti Allah. Rukun iman sing nomor 6 iku percaya takdir Allah, khairihi wa syarihi. Ditakdir api ya alhamdulillah, ditakdir elek ya alhamdulillah. Lebar entek kabeh iki. Pak Yai, lho iki kanggo putuku sesuk riyaya maren kari 15 ngentek dalu dicolong maneh. Sampai kari 5 lho, peleme kari 5 kanggo putuku. Ya apa? Ya ini mari ngono sholat. Sholat itu kan nyerdasno otak. Allahu Akbar, gilingan utang srek. Bismillahirrahmanirrahim, gilingan rondo srek. Gilingan sembarang tinggal. Gilingan ide setelah itu. Ya Allah, ya. Kate salam. Assalamualaikum warahmatullah. Kiai ini gilingan. Iya. Ini kapan ngomong takdiri Gusti Allah, engkau tak siap no gepuk, tak gepuk sampai lede, tak wara takdiri Gusti. Lihat teman tak titeni malam ketiga, loh
peleme kate dinteno lho temenan tak siapno lho pentung tak wara dalu iki takdire Gusti Allah sing kudu kon imani yaiku kon jombrot. Oh niku santai wali iki. Wah, ane maling sing paling enak iku nanggone maling kiai. Maling nang kiai. Biyen niku nang Kudus iku ana kiai asmane Kiai Haji Arwani. Julukane niku Kiai Sae. Lha wong wis ketok nyolong dhuwit ngono. Aja dikejar, iku ngono tiyang sae. Lho kok sae yai? Kabeh kok sae. Sae niku ngoten. Ha niki kiai ini rada cerdas nih. Mboten. Siapno sing munggah niku dadakan ngomong. Oh, Pak Yai, takdir Gusti Allah 5 iki entek lebar saiki. Langsung kene teko nisor ngono. Ya, muduna. Takdir Gusti Allah jombrot malam iki. Langsung pendungi Pak Yai. Niku kecerdasan, wong kecerdasan. Saniki akeh wong kecerdasan niku Pak, masyaallah. Ana sing gak gelem pemilu bareng. Ngono Pak. Kecerdasan. Ana Quran tulisane wa in tuti' aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Quran. Yen awakmu melu kebanyakan orang maka itu sesat. Ngono iso pikirane, oh berarti suara terbanyak pemilih iku berarti luwih akeh. Oh gak sesuai karo Quran. Mari ngono maneh. Nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum annasyitum. Wanita-wanita istrimu itu ibarat sawahmu, maka paculono. Lho, bojone dipacul. Hei gawat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, alhamdulillah. Kula panjenengan ini semakin enak menghadap Allah, tambah enak ana salat. Berkat rahmat Allah berbentuk Isra Mi'raj. Dengan kendaraan Nabi apa namanya? Kendaraan buruk. Di antara 40 triliun apa 40 miliar kendaraan kilat di surga, itu ada satu kendaraan buruk yang tidak mau makan sampai ribuan tahun. Mengapa? Dia amat sangat cinta dan rindu kehadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dititeni seumpama diteni Pak. Diteni nang ngene surga nih. Buruk iku ana sing aneh dhewe. Mangan ndak mau. Ditanya sama malaikat Jibril, "Buruk, mengapa engkau tidak mau makan? Dan sejak kapan engkau tidak makan?" Aku tidak makan karena rindu Rasulullah yang akan datang ke sini. Aku tidak mau makan sudah banyak 400.000 tahun. Setelah itu dipilih karena Allah. Ayatnya sudah cocok. Waktu Nabi susah, diangkat Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kendaraan yang dipakai adalah kendaraan buruk. Buruk itu bukan kecepatan cahaya, kecepatan apa? Kecepatan muqlatul aini. Saat memandang langsung sampai, seret sampai. Cahaya ndak. Dengan nyontrong serot masih ada 1 detik 2 detiknya masih ada. Tapi nek buruk kata Nabi, sekali memandang langsung sampai. Mandang ke sana sampai sana, mandang ke sana sampai sana. Itu buruk. Mboten kok ibu-ibu gawe rok mboten. Buruk. Lho sakniki niku lho sing salat cewone masyaallah subuh niku. Nggih lek arek nom-nomane wo. Sing cilik-cilik nggih ewok. Sing cilik-cilik ditangi ngoten niku. Ayo tangi-tangi nang subuh-subuh. Oh, ngombene niku susu sapi. Yo bengokane kaya sapi. Oh, lho sapi kewareken iki. Ayo nak, ayo nak bangun. Oh, lho sapi. Lho ngono iku sing bojone ditangi. Ayo papa subuh. Apa embu. Wah, kopok panjenengan. Sing lanang gak topak, anake gak topak, sing tuwa yo gak topak kabeh. Dadi sing salat jamaah subuh wong tuwa balseman papungan nggo tekan klutu. Mari ngono terus, ya Allah Pakde, sampean ngimami Pakde. Aku mamum. Lho Pakde ni untune entek, ngomongnya gak cetha, Fatihah yo gak jelas. Ngono niat usolli. Surat apa Kak? Subuh. Usolli fardhu subhi raki ngateni. Duh, apa Pakde? Usolli fardhu subhi raki ngateni. Lho, kok raki ngateni? Rakaat ini deh. Kok raki ngateni? Ya Allah, lho suarane gak jelas. Tapi timbang sing nom-noman buanter teman-teman. Ilahi Rabbi Maulana subhanallah. Subhan. Tak kok subhan sapa? Subhan sing nyolong sandal.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Pertama tok jelas cetok. Dilanjut tok. Alhamdulillah iku panganan apa? Dulilang gendul ilang. Gendule sapa sing ilang? Wis saiki cepet ngono laporan nang cawabet kaya ngono. Lapor nang Gusti Allah, nang ngadep nang Gusti Allah cawabet. Jenengan bayangkan bila panjenengan menghadap ke bupati, menghadap ke kapolres, kehilangan sepeda motor umpama dengan laporan ala salat panjenengan. Bapak polisi mama bisa kehilangan sepeda motor wablok. Ya gak iso. Makanya sing hati-hati. Binjing setelah ini bulan Rajab. Bulan Rajab itu bulan istighfar kata ulama. Besok bulan apa? Syaban itu bulan syafaat. Bulan pertama kita diwajibkan membaca sholawat, perbanyak sholawat, syahrul sholawat. Dan nanti bulan Ramadan itu adalah syahrul Quran, bulan khataman Al-Quran. Al-Quran dibaca gratal-gratul ndak apa-apa bu. Tadarus patonan sing tua nggak pernah TPQ tempo dulu ngaji ini gratal-gratul pahalanya 2. 1 pahalanya gratal, 2 pahalanya Man qara al-Qur'an wa yatata'u falahu ajroni. Barang siapa kata Nabi baca Quran kesulitan dalam bahasa sekarang gratal gradul, besok cocok kampungnya gratal, maka pahalanya 2, 1 pahalanya gratal, 2 pahalanya gradul. Cara basa terjemahan bocok kampung Jawa Pos langet. Lah ya ono bencana puting beliung dadanan jenenge bencana apa? Pentil muser. Iku sik pendilin dan yo susune sing muser. Allahumma sholli ala Muhammad. Salat yo aja kilingan ngono, Pak. Kula niku enggak ada kanca salat nang kilingan ngono. Haji umroh bojone gak dijak. Kula warak bojoe kudu dijak. Iso tenang hatimu, iso qurratu aini fis shalah. Wis gak duwe mek cukup siji. Berangkat ijenan. Sing dipikir bojone, ya Allah nek malam Jumat ngene aku kok umroh ya. Biasanya malam Jumat ya produksi anak. Kita malam Jumat saben malam Jumat emak-emak padha sambat. Ngono ta. Ngono. Mari salat pikirane bojone. Allah. Ora do pikir Ka'bah lho. Ya gak khusuk. Allahu Akbar, kiringan istriku ya Allah doma. Ngono iku pas wayahe sujud, Pak. Awan-awan. Bangun dari sujud nyuwun sewu. Iku langsung gelap gulita. Cerita tengkul. Loh, kok iso gelap gulita kepo ya iya sampe kiai kok iso gelap gulita. Mendung peteng ta. Gak umel bunang roke jamaah. Angkane jenengan ini salah sing hati-hati, ditoto, khusyuk, khudu gitu. Nek sampean pikirane ngeres kaya niki wau. Iya di Indonesia gak ada sing bales. Tapi dong ini Mekah ke malaikat pikirane kotor pas wae salat, gak ngerti nih salat jam 12 siang panas, padang, iso tangi sujud menjadi gelap gulita. Apa? Terus ini roknya wong wedok. Ya terus yai nang kewe jenengan ya Allah aku terus tobat nang Gusti Allah ya yai jenengan iki nek salat ki harus bersih muga-muga mawon kula panjenengan yang ibadah salat ditambah rezeki kalayan Allah amin Allahumma. Terakhir kula pesen teng panjenengan orang kalau mau kaya cepat salatlah. Salat niku mempercepat kaya. Rabi'ah Adawiyah niku teng karomatus shalah dalam bab keramatnya salat iku nek kalau garuk-garuk begini di lehernya yang keluar itu uang. Duit pirang-pirang krotak, duit pirang krotak. Hati nek sampean sholat kok kepengin metu duit gini. Kira-kira metu duit ta metu bolote? Metu apa nih? Saume beda antara awak dhewe karo wali. Nek wali sing ngarepno Gusti Allah. Kalau di Allah semua netral. Api bagaimana ya Allah? Api netral, tidak panas. Coba. Api tidak panas, oh tidak. Api ini menurut Allah tidak panas, menurut kita panas. Ibrahim dimasukkan ke api oleh Namrud cukup. Brim, api menurutku netral, nggak panas kok.
Ini bukan fisika tapi metafisika. Langsung Jibril, langsung siapa? Nabi Ibrahim langsung membaca kul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu enggak bisa Pak sampean tiru Pak. Maru sampean kompor gas tak jajal Ibrahim. Netral. Langsung sampean ya naru hai kompor gas. Kuni bardan wasalaman, jadilah kau dingin juga dingin, gosong. Kalau yang kehendak saya, yang kehendak sampean, itu bukan kehendak Allah. Makanya kalau hujan sampean berkehendak, kalau Allah sudah berkehendak, tidak bisa. Tapi kalau sudah Isra Mi'raj yang berkehendak Allah, apinya Ibrahim yang berkehendak Allah. Ada lagi, tidak ada ayah, tidak ada ibu. Jadilah Nabi Adam. Tak ada ayah, tak ada ibu, jadi Nabi Adam. Tak ada ayah, hanya ibu saja. Jadi Nabi Isa, Nabi Uzair. Tapi sekarang mujizat 2023 banyak sekali. Anak-anak yang lahir tidak ada bapaknya. Ini berarti mujizat. Mujizat tahun berapa? 2023. Mujizat sekarang, ya Allah, di mana-mana ada mujizat. Ya, kalau dulu Nabi Adam tanpa ayah tanpa ibu, Nabi Isa tanpa ayah, sekarang banyak bayi-bayi lahir tanpa ayah. LKMD, laki kari meteng. Ya Allah ya Rahman. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah. Amin Allahumma. Ibadah sholat kita diterima Allah. Amin Allahumma. Dan kita dimasukkan Allah ke surganya. Amin Allahumma. Cekap semanten demikian ingkang saged kula sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf. Bila ada kata yang tidak cocok teng manah panjenengan kula nyuwun agungi pangapunten. Buah apel dibelah-belah. Bila ada kata yang salah jangan dimasukkan hati. Buah apel dibelah-belah jangan dimasukkan ke hati. Bila dipeti, bila ada kata-kata kula yang salah jangan dimasukkan di hati. Yupainten kelilipan cendelo cekap semanten nartur kawula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.